Halo, perkenalkan namaku Fitri Yuliani dengan NIM 16014220001 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini kita akan menampilkan analisa film Tare Zameen Par. Pada bagian pertama ada analisa tokoh utama dalam film Tare Zameen Par dari segi perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Analisa perkembangan kognitif. Yang pertama, pada penderita disleksia terjadi hambatan otak pada masa prenatal, perintal, dan selama usia 1 tahun pertama. Gangguan otak ini mempengaruhi kemampuan membaca anak. Yang kedua, penderita disleksia mengalami kesulitan dalam membedakan dan memahami kalimat, kata-kata, bukan karena masalah pendengaran, tetapi lebih pada pemrosesan input otak. Hubungan sistematis antara huruf dan suara, masalah mengingat kata, masalah menyusun suara atau kalimat secara sistematis, masalah memori jangka pendek dalam menghafal kata atau suara, masalah memahami tata bahasa, dan sebagainya. Analisa perkembangan bahasa. Pada penderita disleksia terdapat hambatan pengenalan kata yang akurat atau lancar karena kemampuan mengeja yang buruk. Kelemahan dalam pemrosesan fonologis membuat pengalaman membaca mereka terbatas. Yang kedua, mengolah bunyi ujaran dalam kata-kata dan membuat hubungan antara bunyi dan simbol tertulis seperti huruf dan pola kombinasi huruf. Yang terakhir, penderita disleksia mungkin mengetahui sebuah kata tetapi mengalami kesulitan untuk mengucapkannya karena mereka tidak dapat mengingat kombinasi bunyi yang tepat untuk kata tersebut. Bagian 2. Analisa tokoh utama dalam film Tare Zameen Par dari segi perkembangan psikososial dan perkembangan moral. Dalam film Tare Zameen Par, Ishan awalnya mengalami kesulitan berinteraksi dengan temannya karena dia merasa terisolasi dan tidak diterima di lingkungannya. Namun, setelah bertemu gurunya, Guru Nikum, Ishan dapat membuka diri dan memperoleh teman baru di asramanya. Yang kedua, Ishan mengalami perubahan signifikan dalam memahami dirinya. Sebelumnya, ia merasa rendah diri karena kesulitan dalam belajar. Namun, gurunya Nikum membantu Ishan menyadari bahwa Ishan memiliki potensi yang unik dan luar biasa yang memperkuat identitas dirinya. Yang terakhir, regulasi emosi Ishan juga meningkat secara signifikan. Ia belajar mengelola kecemasan dan frustasinya yang merupakan tantangan umum bagi penderita disleksia. Kemampuannya mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat seperti melalui seni dan musik merupakan bukti berkembangnya kecerdasan emosionalnya. Yang kedua, perkembangan moral. Perkembangan moral Ishan ditandai dengan meningkatnya empati dan pemahamannya terhadap orang lain. Ia belajar menghargai orang lain dan pentingnya mendukung orang lain yang berbeda dengannya. Hal ini dicontohkan dalam hubungannya dengan teman-teman sekelasnya, khususnya temannya Rajya Vardhan. Pertumbuhan moral Ishan juga tercermin dari kesediaannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya, menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Bagian 3. Analisis model pembelajaran dalam 2 sekolah di film Tare Zameen Par dari teori belajar behavioristik dan kognitif. Analisa teori behavioristik. Model pembelajaran pada sekolah pertama didasarkan pada teori belajar behavioristik. Guru lebih fokus pada pengawasan terhadap siswa daripada meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Contohnya, ketika pembelajaran, guru menolak jawaban Ishan yang tidak sesuai saat Ishan membacakan puisi dengan cara yang tidak biasa. Guru tidak memperhatikan kebutuhan siswa dan tidak memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan siswa.
sehingga Ishan menjadi frustasi dan tidak minat dalam belajar. Analisa teori belajar kognitif. Model pembelajaran pada sekolah kedua menggunakan pendekatan teori belajar kognitif. Beberapa konsep belajar kognitif pada sekolah kedua yaitu: yang pertama, guru Nikum lebih memfokuskan pada proses belajar daripada hasil belajar. Ia memberikan kesempatan bagi Ishan untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, guru menggunakan metode pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, guru menggunakan model pembelajaran yang lebih fleksibel yang memperhatikan kebutuhan individu siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih beragam. Bagian 4. Analisis model pembelajaran dalam dua sekolah di film Tari Zameen Par dari teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar humanistik. Dalam film, Pak Nikup menggunakan pendekatan humanistik. Ia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Ishan karena selalu ada faktor yang mendasari dari respon yang diberikan oleh siswa. Pak Nikup menyadari Ishan memiliki kekurangan. Ia memberikan peluang untuk Ishan untuk berkembang dengan seluas-luasnya. Saat pelajaran kesenian, Pak Nikup menggunakan pendekatan humanistik, yaitu membebaskan siswa untuk menggunakan imajinasi mereka. Analisa teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka diharapkan keaktifan siswa akan meningkat kecerdasannya. Dalam film, Ishan belajar melalui pengalaman langsung dari dunia di sekitarnya. Pak Nikum memanfaatkan pengalaman hidup Ishan dan memperkaya pembelajaran dengan memperkenalkan konsep-konsep melalui pengalaman nyata dan kreativitas.